may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang telah diberikan kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita masih bisa bermuajahah bersama, bersilaturahim bersama dalam rangka Darul Arqam Nasi'ah yang pertama ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga kenyang, Yunda. Alhamdulillah. Yang belum kenyang nanti bisa menambah lagi, insya Allah stoknya masih ada. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita berikan kepada Rasulullah SAW atas tauladan yang terbaiknya, sehingga hingga saat ini kita bisa meninggikan derajat kita sebagai perempuan dan juga menjadi terbebas dari yang namanya kejahilian. Selanjutnya materi kali ini yakni materi kepemimpinan. Nah, ini singkat cerita seperti ini, Yunda. Sebenarnya kita sudah mengkontak pemateri kita, ketua PDNA kita, tapi nampaknya hingga saat ini qadarullah beliau dalam kondisi kurang sehat, sehingga diwakilkan oleh sekretarisnya, dan alhamdulillahnya sekretarisnya siap. Itulah wujud dari kepemimpinan, ya Yunda, yang bernama kolektif kolegial. Artinya ketika pemimpin kita atau ketua kita berhalangan, kita sama-sama merangkul untuk benar-benar mewujudkan organisasi itu untuk tetap berdiri. Jadi tidak berpaku pada pemimpin itu sendiri, tidak berpaku pada ketua atau jadi tidak berpaku pada ketua kita, tetapi juga bersama-sama bergandengan untuk mewujudkan atau memaksimalkan organisasi kita dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya bacakan kurikulum singkat terlebih dahulu. Beliau merupakan Yunda Murti Atun. Silakan Yunda. Panggilannya adalah Yunda Murti. Tempat tanggal lahirnya adalah tanggal 7 bulan Oktober 1984. Statusnya alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Domisilinya Bejagung, Desa Kelampok, RT 3 RW 6. Monggo yang mau bersilaturahim di sana. Hobinya adalah memasak dan menjahit. Pekerjaannya adalah wira swasta. Wira swasta itu bebas ya. Dimana aja berjualan mau ambil. Kontak personnya yang mau berkomunikasi dengan beliau 089 61644 5343. Sudah dicatat? Belum. Yang mau bertemu
Domisilinya Bejagung, Desa Kelampok, RT 3 RW 6. Hobinya masak dan menjahit. Nanti mau jahitin ya benar. Pekerjaannya wira swasta. Kontak pesannya 089616445343. Sosial medianya FB berupa Muti. Email imutia@gmail95.com. Riwayat sekolah TKA Bapanyuran, MIM 3 Panyuran, SMP Muhammadiyah 1 Tuban, SMKN 2 Tuban, dan Unisda Jombang. Pengalaman organisasi di persyarikatan ada Pak Suci, beliau merupakan anggota pimpinan daerah IRM Tuban, merupakan sekretaris. Pimpinan ranting NA Panyuran, beliau dulunya ketua. Pimpinan cabang NA Palang, anggota. Pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Tuban, sekretaris sampai saat ini. Moto hidupnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Silakan diterjemahkan sendiri-sendiri. Jadi begitu kurikulum vitae dari Yunda Mukti. Jadi materi kali ini adalah kepemimpinan. Di dalam ayat surat An-Nisa ayat 59 pun dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah Allahmu, Tuhanmu, wa atiiur rasul, mengikuti langkah-langkah Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu masing-masing. Itu berupa banyak tafsiran, bisa pemimpin organisasi, bisa pemimpin lembaga, atau bisa juga pemimpin dalam lingkup keluarga. Terus di dalam hadis juga disebutkan tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang saat ini menjadi pengurus, kita muhasabah lagi, tuntaskan kepengurusan itu dari awal sampai akhir ya. Jadikan ibadah dalam perjuangan itu. Silakan anggap saja kita menjelang kematian ya. Jadi ketika kita sudah dilantik, kita harus selesai sampai berhusnul khotimah di dalam kepengurusan itu. Siap Yunda? Siapa kita? Kurang keras biar Yunda Mukti akan dengar. Siapa kita? Sama pemimpin selanjutnya. Alhamdulillah Yunda yang di sini tuh sudah siap jadi pemimpin selanjutnya. Siapkan ngomong-ngomong ya ngomong. Diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Cabang Nasihatul Aisyah Palang Yunda Eni Yusrawati. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Kecamatan Palang, serta para hadirin, para peserta Darul Arkom Nasihatul Aisyah Kecamatan Palang. Salawat dan pertama marilah kita mengucapkan rasa syukur ya. Salah tadi ya. Pagi lah ya. Sore menjelang ya, siang menjelang sore ini ya teman-teman ya. Siang menjelang sore ini kita masih diberikan nafas oleh Allah untuk berkumpul di sini dalam rangka mengikuti Darul Arkom yang diselenggarakan oleh
pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Palang. Yang kedua, salawat dan salam selalu kami aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Hadirnya saya di sini Yunda ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya ini dadakan gitu ceritanya. Kan memang tadi sempat disampaikan oleh Bu Sadia bahwasanya harusnya yang ada di sini itu Bu Siswi gitu kan ya. Kemudian qadarullah beliaunya kurang sehat, jadi saya ditunjuk untuk menggantikan gitu. Artinya nanti ketika menyampaikan materi mungkin banyak kekurangan, jadi sebelumnya saya mohon maaf gitu ya. Di sini saya melihat teman-teman itu kayaknya udah pinter-pinter gitu ya. Sudah ngantuk, Sudah ngantuk malah ngantuk. Sudah pinter-pinter. Terus saya mau di sini mau menyampaikan apa gitu ya. Tadi apa semuanya Bu Sadia? Pemimpin selanjutnya. Iya. Saya turut bangga, turut bergembira ketika Dana kali ini menyentuhkan semboyan menjadi pemimpin selanjutnya. Ya. Senang sekali gitu. Semoga memang benar-benar seperti itu. Karena di pimpinan daerah Nasihatul Aisyah itu kita minim kader gitu ya. Kira-kira Yunda siap ya jadi pemimpin selanjutnya? Bulan Mei kita nanti muswil ya, kemudian setelah itu nanti akan segera musda gitu ya. Seperti yang Yunda ketahui bahwasanya pimpinan daerah Nasihatul Aisyah itu kalau dibilang dibilang maju nggak maju gitu ya. Karena apa? Kalau kegiatannya lama. Karena apa kegiatannya itu memang kita ada namanya kegiatan organisasi dakwah. Harusnya itu kita memang sering-sering mengadakan yang namanya kajian. Tapi karena keterbatasan SDM dan lain-lain, kita itu jadi kegiatannya itu bersifat masih kurang gitu. Akan tetapi tahun kemarin kita sempat mendirikan amal usaha yang itu nanti harapan saya itu nanti teman-teman itu benar-benar bisa meneruskan gitu, jadi tidak saat ini aja gitu ya. Di sini saya tadi dikasih silabus sama Bu Eni ya. Saya sambil ngerpek ya Bu Yunda. Mohon maaf karena memang materinya saya bikinnya juga tadi dadakan, jadi jam 10 tadi baru ready. Kalau ada kekurangan nanti kita diskusi bareng. Saya di depan bukan berarti saya pinter ya. Saya di depan itu justru saya pengen belajar bersama. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap orang itu memiliki jatah dredeg gitu ya. Nah, cara menghabiskan jatah dredegnya ya di depan sini. Iso gak iso ya maju gitu. Seperti itu Bu. Iya. Terkait silabus yang disampaikan Bu Eni tadi yang diminta yaitu tentang kepemimpinan, tentang pertama yaitu mengenai kepemimpinan Rasulullah ya. Jadi kepemimpinan Rasulullah itu tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama yaitu siddiq ya. Saya rasa teman-teman sudah paham semuanya ya. Siddiq itu artinya jujur ya. Jujur. Nah, jujur itu dalam sebuah kepemimpinan sangat mutlak untuk diperlukan. Nah, Rasulullah sampai diberi gelar siddiq itu karena memang beliaunya terkenal menjadi sosok yang jujur gitu ya. Nah, sebagai teladan umat manusia gitu ya.
kita yang sebagai umat manusia sesudah Rasulullah, patutlah kita itu menteladani gitu ya ke khalifah sifat Rasulullah itu ketika menjadi seorang pemimpin adalah kita bersifat jujur, terutama apalagi banyak di sini saya lihat itu banyak pendidik ya, banyak pendidik, guru-guru TK itu mayoritas ya. Nah, ketika kita mau mengajarkan kejujuran kepada anak-anak didik kita, tentu saja kita juga lebih dulu harus bersifat jujur gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu amanah ya. Amanah artinya dapat dipercaya, bisa menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diemban di pundak secara profesional. Kalau kita mendapat amanah sebagai guru, sebagai pimpinan organisasi gitu ya, ya seyogyanya kita harus bisa dipercaya, tidak seenaknya saja. Alah, yang penting saya ya yang penting saya sudah nama saya sudah ada di jajaran kepengurusan, nanti ben saya nih ngurus surat untuk SK ya, untuk rekom ben gampang, masalah aktif ya ben sing aktif, tidak seperti itu ya. Namanya amanah itu ya memang keseluruhan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi program-program kerjanya itu memang harus kita pikirkan dan kita kerjakan bersama gitu loh. Apa kita masih seperti itu, istilahnya nebeng gitu? Saya harap tidak seperti itu, ya. Setelah dana ini saya harap akan bermunculan gitu teman-teman kader-kader Nasihatul Aisyah yang militan, karena memang tujuannya Darul Arqam Nasihatul Aisyah itu adalah untuk pengkaderan, menguatkan kader gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua yaitu tablek ya. Oh yang ketiga, maaf. Tablek artinya kan menyampaikan. Nah untuk bisa menyampaikan itu tentu saja itu butuh sebuah fakta, butuh sebuah keberanian gitu. Kalau kita mau menyampaikan sebuah kebenaran tapi nggak berani, belum bisa dikatakan tablek gitu ya. Tapi kalau kita tahu itu benar dan kita menyampaikan, lah itu baru dikatakan tablek. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, fatonah. Fatonah di sini saya rangkum yaitu artinya cerdas. Artinya mampu menguasai persoalan dan mengatasi masalah mutlak yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi nanti ketika dalam sebuah kepemimpinan itu pasti akan ada yang namanya persoalan-persoalan. Nah, dalam kepemimpinan itu kita dituntut untuk cerdas gitu. Cerdas dalam mengambil keputusan, cerdas dalam mengkoordinir ya, terutama bagi ketua. Nah, itu kita harus dituntut untuk cerdas gitu. Nanti ketika ada masalah ini solusinya harus seperti apa? Lah itu butuh sosok yang cerdas. Lalu apakah kita merasa aku gak cerdas, aku gak melok DNA? Tidak seperti itu. Karena apa? Kecerdasan itu bisa diasah gitu ya. Kalau kita sudah mundur dari awal, ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Vakum. Halo. Ya. Saya lanjut ya. Ya. Kemudian materi selanjutnya ya, yaitu peran perempuan dan kepemimpinan Nasihatul Aisyah. Di sini seringkali ya teman-teman ya kita mendengar bahwasanya perempuan itu wis toh ning omah wae.
kegiatannya masak, macak, manak lah seperti itu. Benar nggak seperti itu? Masih ada nggak seperti itu? Masih ya? Masih plus, katanya bisa dia masih tapi plus. Jadi kalau zaman sekarang itu bukan seperti itu, malah apa? Aktifnya di sosmed. Mintanya diakui. Kalau non bimbing kalau pasang status gak nyaman kayak gitu ya. Kok raro kegiatan kerja ngono ya. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi sosok perempuan dalam ranah kepemimpinan sering dipandang sebelah mata atau dikesampingkan. Hal ini terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang telah dipertahankan sejak lama. Pola pikir dan dasar pemahaman masyarakat cenderung mengindikasikan bahwa kaum laki-laki lebih mumpuni dalam menjadi pemimpin. Saya rasa tidak seperti itu ya. Apalagi di Muhammadiyah itu sejak berdirinya Nasihatul Aisyah itu menjadi bukti bahwasanya Muhammadiyah itu sadar betul bahwa perempuan itu sangat berperan penting dalam segala bidang. Kalau misalkan perempuan masih dipandang sebelah mata seperti itu, coba nanti guru TK ya nggak ada yang putri ya. Nah, padahal apakah pernah kita melihat guru TK itu cowok? Ada ya, tapi sangat-sangat minim, mungkin di perkotaan ya, ya, cuma sangat-sangat sedikit. Nah, pendidikan, terutama di bidang pendidikan, itu peran perempuan itu menjadi nomor satu, gitu ya, nomor satu. Karena apa? Dia nanti yang langsung terjun memegang, mendidik anak-anak didiknya itu ya. Saya lanjut, women leadership atau kepemimpinan perempuan adalah sebuah bentuk revolusi budaya dan perjuangan kesetaraan gender guna melawan sistem patriarki yang telah mengakar sejak dulu. Perlawanan terhadap sistem patriarki terjadi karena adanya ketimpangan hak-hak dan kesenjangan status atau peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Nah, karena memang peran perempuan itu sangat besar sebenarnya, sangat besar. Apalagi di zaman sekarang, mungkin bisa kita rasakan apa dalam keluarga lah. Contohnya dalam keluarga, kalau nggak ada wanita gitu ya, terus bagaimana itu? Suatu contoh ketika seorang laki-laki itu baru saja ditinggal, misalkan istrinya meninggal gitu ya, pasti yang namanya laki-laki itu kalang kabut, bener, saya melihat sendiri gitu ya. Mungkin psikisnya justru malah down atau seperti tidak selihai wanita gitu ketika mengatur kondisi rumah tangga. Maka ketika nanti ada wanita kok dipandang sebelah mata, itu saya rasa kita juga harus berjuang gitu. Berjuang dalam arti tidak harus berani sama suami ya, tidak seperti itu, tapi lebih pada memberi pemahaman kepada laki-laki bahwasanya wanita itu tidak boleh dipandang sebelah mata itu. Saya lanjutkan ya. Nah, sebagai kader persyarikatan, Nasihatul Aisyah menempati fungsi ruang dakwah di kalangan perempuan muda Muhammadiyah. Nasihatul Aisyah memiliki peran strategis dalam memberikan pengaruh pemikiran Islam yang maju, pencerah bagi persoalan kaum perempuan muda. Nah, sebagai kader persyarikatan Nasihatul Aisyah, kita ini istilahnya
kader atau penerus Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau kadernya nggak ada, nanti Muhammadiyah itu bisa jadi tinggal nama. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini itu menjadi sangat penting gitu ya. Mungkin di era-era digital seperti ini ya, di era digital seperti ini kayaknya itu kegiatan seperti ini itu sudah nggak dianggap penting gitu, karena mereka banyak yang lebih mementingkan sosmed ya. Lah di dalam kondisi seperti ini Nasihatul Aisyah itu harus lebih giat terobosan dakwahnya ya, terutama di sosial media, karena memang sudah zamannya. Kalau kita nggak ngikut ya ketinggalan gitu ya. Saya lanjutkan agak cepat. Nah, ini tadi saya dipesan Ibu siswi tentang peran perempuan di ranah publik ya. Di sini sedikit saya simpulkan, tapi nanti kita kembangkan gitu ya. Apa maksudnya ya? Adapun peran publik seorang perempuan yang berhubungan dengan kegiatan di luar rumah selain urusan rumah tangga seperti bekerja, berbisnis, berkarya atau yang lainnya, peran publik bukan merupakan hal yang baru. Bahkan dalam sejarah tercatat beberapa nama wanita tangguh dan sukses dalam perannya di ranah publik. Jadi untuk materi yang satu ini kita lebih pada peran kita di dunia publik. Contohnya misalkan hendaknya Nasihatul Aisyah itu lebih merapat ke lembaga-lembaga seperti lembaga desa kayak seperti itu, terus lembaga kayak di KPU. Nah, kebetulan kemarin waktu ada perekrutan, mungkin di sini ada yang ikut jadi PPK atau PPS. Ada cowok semua. Nah, padahal padahal perempuan itu ada jatah 30% gitu ya. Nah, di situ sebenarnya NA itu harusnya mengenalkan diri di situ gitu ya. Karena apa? Dulu ketika kita sempat ada seminar, bahwasanya Muhammadiyah itu agak antipati, bener gak ya? Iya, agak antipati dengan politik ya. Nah, sebenarnya itu juga kurang tepat gitu ya. Karena apa? Dakwah itu tidak melulu ketika kita hanya bikin kajian, bikin sekolahan gitu ya. Karena apa? Rasulullah saja itu juga merebut kekuasaan gitu loh ya. Ketika kita itu berkuasa ya, kita punya power. Ketika kita punya power, kita bisa lebih mudah untuk mengembangkan dakwah kita gitu. Ya mohon maaf, saya dulu juga gini, politik gitu. Saya bener nggak suka dulu dengan politik. Nah, setelah ada pencerahan-pencerahan seperti itu, saya rasa memang benar gitu. Sering nggak kita menyalahkan ketika ada suatu persoalan negeri terus kemudian menyalahkan pancen presiden ini, pemimpin ini. Nah, itu kita pernah kalau kita hanya menyalahkan itu tentu saja itu justru malah salah gitu. Kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat. Karena apa? Rasulullah itu tidak hanya mengarahkan sahabat-sahabatnya, tapi Rasulullah itu juga berperan. Artinya apa? Ketika kita hanya menunjuk, menyalahkan seperti itu, tapi kita tidak ikut berperan, tidak ikut tampil, ya nggak tepat ya. Makanya mulai sekarang ya, ayo kita lebih terbuka ya, lebih aware gitu ya
kondisi sosial yang ada politik, oke lah kita berada di dalamnya. Nah, kemudian nanti ketika ada ulama kemudian masuk di dunia politik, ulama kok melok politik, nah disindir kayak gitu, sering gak kita dengar. Nah, padahal belum tentu ikut politik itu buruk gitu ya. Politik itu sebenarnya perlu gitu, karena apa namanya kekuasaan, namanya apa, pemerintahan ya. Pemerintahan itu harus berpolitik gitu. Kalau kita nggak berpolitik ya gitu. Mungkin nanti kalau ada yang menguasai negara itu orang-orang yang nggak benar, kita yang menyalahkan mereka. Pemerintah itu diseni wong sing gak bener. Lah wong sing bener-bener mau berkecimpung kok. Lah seperti itu nggih. Nah, saya harapkan kader-kader Nasihatul Aisyah mulai terbuka dengan kondisi sosial politik yang ada. Silahkan berperan di situ. Nanti misalkan kok ada kegiatan kepemiluan, silahkan berperan, atau mau mencalonkan diri jadi anggota DPR, monggo. Nah, kita dukung selagi visi misinya patut untuk kita usung, kita dukung gitu. Kira-kira siap nggih kader-kader NA? Insya Allah. Siapa yang menjawab tadi? Mantap. Bu siapa Bu? Calon DPR. Calon DPR, nggih. Siap dukung ya. Ya. Nah, seperti kemarin kan kita baru saja ada yang namanya pendaftaran PPS sudah selesai, kemudian ada pendaftaran Pantarlih. Mungkin ada yang ikut Pantarlih. Nah, cobalah teman-teman itu berperan di situ, berperan gitu ya. Ya, tinggal satu yang belum ini ya, yaitu KPPS. Nanti ketika ada kepemiluan, mohon teman-teman itu ya ikut berperan lah, ikut merasakan piye toh dunia politik itu seperti apa. Meskipun kita nggak jadi anggota DPR, ya kita paling tidak mendukung gitu ya, mendukung adanya kepemiluan itu. Karena mau nggak mau memang sudah sudah programnya pemerintah ya. Kalau kita nggak mendukung terus mau apa gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing teman-teman, bukan pertanyaan ya, sharing. Apa Bu? Pertanyaan? Kok aku nggak bisa jawab? Iya, nanti dibantu jawab teman-teman ya. Karena memang kita di sini belajar bersama, bukan nginteri, bukan menggurui gitu ya. Ada yang mau diskusi dulu sebelum dilanjutkan? Ya. Tidak ada? Oh, di sana ada eduker juga ya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kemarin sudah mau launching tapi ketinggalan. Jadi nggak apa-apa, ini kan langkah awal kita Yunda di pimpinan cabang Nasihatul Aisyah kita membangun suasana yang ramah anak, organisasi yang ramah anak dengan membuat educare. Ini mainannya juga ada yang sumbangan swadaya teman-teman, ada juga yang pinjaman dari teman-teman pengurus cabang yang memiliki anak, dan mainannya tuh dipinjamkan di sini. Teman-teman bisa bisa kalau punya anak yang sudah dewasa dan mainannya nganggur,
dan dimungkinkan belum punya adik lagi, belum menginginkan punya adik lagi, bisa disumbangkan di Educare kita. Insya Allah kedepannya akan berlanjut lagi di kegiatan bulanan. Ya, terima kasih. Ya, itu memang perlu ya teman-teman, karena memang kita di usia-usia produktif. Nanti ketika kita berangkat ber-NA, bernasiah, tahu-tahu anaknya keleleran di rumah, kan yang nggak tepat juga. Makanya Educare itu memang menjadi solusi, ya, menjadi solusi bagi kita Nasihatul Aisyah. Kita bisa tetap bernasiah, tapi tidak meninggalkan kewajiban kita untuk mengurus anak. Toh di sini nanti mereka juga nanti bermain bersama teman-teman seusianya. Saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang organisasi. Organisasi ya. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi organisasi itu wadah, ya. Wadah. Kalau kita namanya Nasihatul Aisyah, ya itu wadahnya namanya Nasihatul Aisyah gitu ya. Terus kegiatannya apa di situ ya? Teman-teman sudah tahu, ada yang namanya dakwah, ada yang bersosial, ada yang baksos. Nah, itu tergantung dengan program-program kerja yang sudah direncanakan ya. Seperti itu. Nah, ada juga organisasi dalam dunia bisnis ya. Dunia bisnis itu organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial ya. Jadi kalau di dunia bisnis itu tujuannya cuan gitu ya, tujuannya cuan. Tapi kalau organisasi kemasyarakatan seperti ini, justru kita malah mengeluarkan uang. Seperti itu. Kok ya gelem ya? Ya emang namanya juga dakwah. Ya. Mungkin sebagian orang mengatakan itu nggak penting, dah lapo melok mau barang wis bayar kesel, nah seperti itu. Tapi tidak bagi kader-kader Nasihatul Aisyah, karena memang kita berorganisasi itu untuk kebaikan. Sebagaimana sesuatu hal kebaikan itu yang tidak diorganisir, ya akan dikalahkan oleh suatu kebatilan yang terorganisir. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah mencetuskan yang namanya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Tapi ketika kader-kadernya sudah tidak mau bergerak, tidak mau mengorganisir, ya mati, tinggal nama saja gitu ya. Makanya meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah suatu amanah gitu ya, amanah yang harus kita jalankan. Tujuannya apa ya? Di situ saya mengambil dari pendapatnya Diki Wisnu tentang organisasi, yaitu mendapatkan manfaat secara kompetitif ya. Berbagai organisasi secara terus-menerus menemukan bahwa desain organisasi merupakan sumber manfaat kompetitif jangka panjang ya. Di Muhammadiyah itu bermanfaat ya? Bermanfaat ya? Iya, bermanfaat. Nah, kalau nggak ada manfaatnya ngapain gitu ya? Nah, mungkin hanya saja manfaatnya ada yang secara material, ada yang secara imaterial ya. Mungkin secara kalau kita mungkin tujuannya nanti di akhirat ya, pengennya mendapat surga. Karena apa? Orang itu yang ketika tidak berdakwah, tidak sedikit pun ada
keinginan untuk berdakwah dalam hatinya, maka tidak bisa mencium bau surga gitu ya. Makanya jangan main-main teman-teman kalau sudah berada di Nasihatul Aisyah kemudian mau sekedar nebeng ya, jangan main-main ya. Nggak seperti itu. Kita all out ya, kita niatnya dakwah. Aku rung iso kok ya, rung iso itu karena harus biasa. Coba dibiasakan, nanti lama-lama terbiasa, nanti bisa-bisa sendiri. Karena namanya organisasi itu kepemimpinan itu adalah proses ya, tidak ujuk-ujuk pusat dia jadi ketua NA, enggak juga. Pusat dia juga ada prosesnya. Dulu mungkin dari mana Bu? Dari Ranting Jogja. Dari Ranting Jogja ini. Dari cabang langsung. Nah. Tapi kan semuanya juga butuh proses gitu. Tahu-tahu Mbak Bi atau moro-moro jadi ketua cabang enggak juga. Semuanya kan misalkan Mbak Bi jadi bingung. Misalkan kan pertama ya memang awalnya anut ikut kumpulan gitu. Terus ketika potensinya sudah kelihatannya kok ada ya dikasih amanah gitu ya. Semuanya itu berproses gitu ya. Saya juga berproses dulu di pimpinan ranting NA Panyuran, melok-melok. Dulu ketuanya Mbak Juni ya, Mbak Juni. Masih ada yang menangi Mbak Juni? Bukan. Yang masih yo sampai tonggone ya mesti. Maksudnya yang kepemimpinan Nasihatul Aisyah dulu nggak ada ya, sudah nggak ada ya. Ngaten nanyar, iya. Memori deh. Nah, itu dulu juga gitu ikut-ikutan gitu. Apa sih NA itu ya? Tahu-tahu jadi ketua ranting gitu ya. Cuma bukan tahu-tahu, berproses ya teman-teman ya. Kemudian tujuan yang selanjutnya, yang kedua yaitu melihat potensi ya. Saat sebuah organisasi membuat satu rencana dengan membentuk tujuan, maka harus mengembangkan lingkungan dan teknologi baru ya, yang membawa kemungkinan atau potensi. Sebagai contoh, memerlukan respon dan ide baru dari sesama anggota organisasi. Struktur organisasi dan budaya harus sensitif dan responsif terhadap kemungkinan atau potensi tersebut. Nah, biar nggak misalkan mungkin di teman-teman Nasihatul Aisyah pernah dengar aku kegiatannya ngono wae. Nah, pernah nggak dengar seperti itu? Iya, saya pernah dengar seperti itu. Ya iya, ngono kan yang mampu, yang harusnya mampu tidak mengeluarkan bakatnya. Coba kalau semuanya bersuara ya, semuanya bersuara. NA itu harus gini loh, NA itu harus gini loh, NA itu harus gini loh. Pasti akan tercetus beberapa ide, beberapa pikiran-pikiran yang nanti bisa memajukan Nasihatul Aisyah. Jangan hanya mengatakan monoton NA komblengeri, jengono wae kegiatane. Ya jangan sampai seperti itu, nanti Bu Eni nangis loh ya. Bingung, terus tak apa gitu loh. Karena apa? Yang mikir cuma satu, yang lain menyalahkan ya. Coba semuanya berpikir dan bergerak. Ya kuncinya organisasi itu berpikir dan bergerak. Kalau semuanya ngejemno wong sitok, misalkan ngejemno sing aktif dok, Bu Eni dok misalkan. Saya rasa di Palang enggak ya, semuanya aktif ya. Nah, misalkan seperti itu, ya jelas gak jalan. Kalaupun jalan pasti gak efektif, gak tertatih-tatih. Ya itu mau dadine membosankan. Saya rasa saya harap setelah dana semuanya berpikir dan bergerak ya. Siap? Insya Allah. Iya, siapa lagi yang mau menghidupkan Muhammadiyah kalau bukan kadernya sendiri? Masa kader yang lain? Ya Pak ya? Mau pengen kegiatan sekolahan, sekolah, apa melain nasi penting nama wes sama ngono wes rapopo gitu. Seperti itu. Saya rasa jangan seperti itu
tidak cukup kita hanya berjuang misalkan di lembaga pendidikan, apalagi mungkin mohon maaf tujuannya hanya mencari pekerjaan, ya jangan sampai seperti itu. Tujuannya hanya sampai sing penting aku wis lenggon manggone kene enak gitu ya, wis ngajar, wis nama saya sudah ada di Dapodik misalkan seperti itu. Ya jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah berada di Muhammadiyah ya bertanggung jawab untuk membesarkan Muhammadiyah gitu ya. Itulah organisasi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengatur perbedaan. Ya, berbagai perbedaan ras, gender, dan etnis dari anggota organisasi mempunyai implikasi penting bagi nilai sebuah budaya organisasi dan juga keefektifan organisasi. Perbedaan pandangan harus menjadi pertimbangan dari bentuk analisis yang terjadi. Nanti ketika di organisasi itu namanya kepala banyak ya, isi kepalanya banyak, macam-macam gitu ya. Oh, pucah kae misalkan ya, pucah kae ngono wae wis rape melo NA, wong iku ora kena dikandani misalkan gitu. Nggak seperti itu ya. Namanya organisasi itu memang ada dari berbagai hal misalkan, dari berbagai karakter yang ada. Oh, nggak mungkin sama ya, nggak mungkin sama. Wong satu rumah aja sak dulur ae sing diarani kembar gitu, yang kembar, yang punya anak kembar nggak sama kan, karakternya nggak mungkin sama ya. Kita menyamakan itu dengan tujuan tadi, yang penting tujuannya tercapai gitu. Kalau kita menuntut sama dengan kita, misalkan aku tak ngaji terus, kayak orang gelem ngaji, wes serape bajai enak-enakan, sing kae dijak ngaji gak gelem misalkan seperti itu. Nah, kembali lagi tujuannya apa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Yunda ya. Jadi tadi tujuannya, niatnya itu diluruskan. Menit lagi mesti ingatkan Bu Sadia. Meningkatkan efisiensi ya. Organisasi ada itu menciptakan efisiensi kerja yang berkualitas guna bersaing dengan berbagai pihak ya. Saya lanjutkan lebih cepat. Meningkatkan inovasi. Struktur organisasi menggabungkan masyarakat dengan berbagai spesialisasi yang dapat mendorong inovasi ya. Tidak beda jauh dengan yang tadi ya. Kira-kira itu Yunda yang dapat saya sampaikan. Mungkin butuh diskusi, ayo diskusi bersama. Kira-kira apa ya hubungannya dengan tema hari ini? Ada yang bisa menghubungkan? Temanya apa? Iya, mengoptimalkan kaderisasi menuju perempuan penguat peradaban untuk mewujudkan. Ada nggak hubungannya? Saya yakin ada ya, karena memang di situ jantungnya memang di situ, organisasi itu memang di situ. Untuk teman-teman yang sudah lama berorganisasi dan aktif di organisasi, tidak kan kelihatan ya teman-teman yang hanya nempel nama sama benar-benar aktif itu ya yang aktif, ayo yang nggak aktif itu kita idik-idik ya, kita rangkul gitu. Ayo lah, sopo sing pengopeni meneh, sing pengopeni Muhammadiyah itu loh sopo gak awak dhewe. Kira-kira seperti itu Yunda. Ada diskusi? Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, monggo. Silakan sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi anggotanya
dan begitu juga sebaliknya anggotanya bisa mensupport seorang pemimpin itu. Dan bagaimana caranya seorang pemimpin itu bisa memberi wadah untuk menerima ide-ide dari anggotanya. Terkadang ide itu ada yang bisa diterima dan ada yang tidak. Nah, itu alasan yang baik supaya anggotanya itu bisa menerima itu seperti apa. Terkadang kan ada yang salah paham. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, satu lagi. Yang belakang. Ada? Mungkin sambil jalan ya, sambil dijelaskan sama Indah. Jadi pertanyaannya Yun, bagaimana cara menjadi pemimpin yang mengayomi dan diayomi? Kalau bahasa Aisyah daerah itu bergerak dan menggerakkan. Itu. Terus yang kedua, menjadi pemimpin yang mewadahi, menerima ide-ide dari anggotanya. Terkait pertanyaannya dari Yuda siapa tadi? Indah Yuda Posida dari ranting MTS. Ini calon ketua NA yang pemimpin selanjutnya. Ya. Tadi sempat ada materi psikologi ya? Iya. Mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan? Iya kan kalian teman-teman yang dapat materi. Saya rasa pertanyaan ini memang ada hubungannya dengan psikologi. Ya. Karena apa? Saya sampaikan tadi, menjadi pemimpin itu kan memang tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk. Menjadi pemimpin itu terbangun dari satu tadi kebiasaan. Terus yang kedua memang pola pikir. Kemudian ada lagi yang namanya tadi psikologi. Nah, orang itu memang ada yang sejak kecil itu memang bisa mengayomi. Pernah nggak Yunda lihat itu anak kecil itu tahu-tahu itu diikuti kocok-kocoknya gitu loh. Nah, maksudnya gini, ketika dia ngajak main, ayo main iki gitu, kocok-kocoknya itu melok kabeh. Nah, itu kalau menurut saya itu alamiah ya. Psikologi seorang benar-benar calon pemimpin yang lahir dari alam. Ada yang memang pemimpin itu memang harus butuh latihan, butuh pendidikan gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar menjadi pemimpin yang mengayomi? Ya itu tadi butuh belajar. Belajar apa? Belajar psikologi banyak orang kalau mau jadi ketua NA misalnya. Iya, harus bisa memahami karakter kelompoknya. Misalkan sing sitok iki rada jegotan. Sing sitok iki sing sitok iki jaluke iku mlaku cepet. Sing sitok iki lambat. Nah, itu tadi apa dibutuhkan sebuah kalau bahasanya kepemimpinan Rasulullah tadi fatonah ya, butuh pemimpin yang cerdas, yang melatih diri, intinya seperti itu. Di situ fatonah itu kan memang tidak ujuk-ujuk ada. Fatonah itu butuh latihan, butuh kebiasaan gitu ya. Ya, terutama yang menjadi pemimpin ojo gampang-gampang misalnya memutuskan suatu perkara. Karena apa? Di situ kan kita membawahi banyak orang ya. Isi kepalanya macam-macam ya. Ada yang ya tadi ada yang cuek, ada yang jenggotan. Nah, itu memang butuh belajar ya. Tidak ada kiat yang secara khusus langsung bisa menjadi pemimpin. Tahu-tahu ditut anggotanya kabeh ya, tidak seperti itu. Misalkan Mbak Usri jadi kepala sekolah TK, dulu pernah jadi kepala sekolah TK, guru-guru yang lain di bawahnya tahu-tahu nurut semuanya juga nggak serta-merta seperti itu. Enggak, saya rasa nggak seperti itu. Ya semuanya itu butuh pelatihan. Terus nanti kalau misalkan ada yang nggak sependapat
ya pihak-pihak lah dirapatkan bareng-bareng. Kuncinya itu aja. Kemudian biar menjadi pemimpin yang bisa menerima ide-ide dari anggotanya. Ya sama, intinya sama tadi ya. Yang penting kita itu berlatih untuk menerima gitu ya, berlatih untuk menerima. Tapi bukan berarti kita moro-moro anggerono usulan ditompo kabeh ya, tidak juga seperti itu. Karena apa? Kita menjadi pemimpin itu juga butuh sebuah ketegasan gitu ya. Prinsip-prinsip, hal-hal yang bersifat prinsip itu menjadi yang harus kita harus kita pegang betul. Kalau yang kasih usul misalkan jauh dari prinsip-prinsip tujuan organisasi, ya sebisanya kita tolak dengan halus, dengan menyampaikan sebuah alasan. Sebaiknya nggak seperti itu, gini loh gitu. Nah, itu semuanya saya rasa harus dari hati ke hati, Bu, seperti itu. Tidak kemudian langsung orang iso, nggak boleh seperti itu, nggak seperti itu. Itu Bu, kira-kira jawabannya. Semoga bisa diterima. Ada lagi? Enggak. Aku bercet loh ditambah istri, nah oke Bu pinter loh. Bukan sebuah pertanyaan ya, tapi Iya. mungkin ini sebuah Usul. Ini tambahan tadi jawabannya yang dari mbaknya dari MTS. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang mengayomi dan diayomi? Yang pertama satu, peka. Artinya itu harus peka terhadap karyawannya yang di bawah. Yang kedua itu ketika salah dinasihati, tidak usah mangkel. Karena memang kita pemimpin itu tidak semuanya benar. Terus yang ketiga, jangan pilih kasih. Semuanya itu adalah saudara kita, semuanya kita rangkul. Jadi ketika ada salah satu karyawan kita yang pintar, itu jangan dipilih kasih. Tapi dikasih reward, tapi jangan dipilih kasih, diunggulkan di depannya teman-temannya, itu jangan. Karena itu akan menumbuhkan sebuah kecemburuan terhadap karyawan yang lain. Intinya itu. Dan satu, yaitu selalu dirindukan. Ketika tidak ada pemimpin tersebut, dirindukan. Kamu kok gak masuk kemarin, Bu? Kamu kok gak ada kemarin? Itu dirindukan. Ketika tidak dirindukan, itu berarti tidak pemimpinnya sukses. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, kasih aplaus buat Bu Usri. Saya bilang juga apa? Di sini ada yang lebih pinter gitu ya. Karena memang saya juga saya sudah ngaku nggak pinter gitu ya. Hanya berani aja di sini. Ya, monggo Bu. Yang terpenting rapi, Bu. Jangan sampai menesunan. Iya betul, nggak boleh menesunan. Sebenarnya dari apa yang disampaikan tadi, dari pemateri dan yang menambah satu ini. Iya. Aduh, ada permasalahan apa? Itu tak didekati. Iya. Meskipun antara pemimpin dan anak buah itu lebih gimana ya? Istilahnya itu Ada kesenjangan ya. maksudnya lebih muda atau lebih tua dari yang dipimpin atau yang memimpin. Itu paling tidak bagaimanapun itu harus didekati, terutama kalau ada masalah, tapi dalam tanda kutip pembelajaran. Ya, dalam tanda kutip ini di suatu lembaga karena kepemimpinan. Terus di situ ya satu lagi tadi kembali lagi, jangan menesunan dan bersikap ramah. Apapun permasalahannya di rumah atau di mana pun, senyum itu diutamakan. Ya, itu aja sudah berhasil. Senyum dan gak menesunan ke samping, bagus sekali. Bener Bu, memang repot ya. Terima kasih. Repot kalau sudah ketemu orang yang jegotan itu loh tadi saya sampaikan. Titik jegot, titik nesu ya, itu loh. Saya rasa kader NA pantang menesu ya. Semangat. Setuju? Iya. Saya rasa habis ini gak ada lah kader NA sing nesu-nesunan. Opo aku pegelen melok NA, rapi melok. Nah, seperti itu bisa seperti saja sampai ya. Nah, itu aja Bu. Saya
nggih? Sedikit kesimpulan dari materi kali ini. Yang pertama adalah ciri cara menjadi pemimpin adalah 1. Mengikuti tauladan Rasulullah. Apa tadi sifatnya? Sidik, ablik, amanah, dan fatonah. Terus yang kedua adalah tambahan harus peka, tidak boleh mutungan. Kalau bahasa Jawa Tengahnya mutungan, kalau bahasa gaulnya itu baper. Gak boleh baper, tidak boleh pilih kasih, harus ramah, dan yang terakhir adalah ketika semua terwujud maka tercipta seorang pemimpin yang dirindukan. Semoga bukan surga yang tak dirindukan. Terus sedikit tambahan, jadi kepemimpinan perempuan itu bukan suatu gagasan baru, Ibu. Bahkan dari Rasulullah sendiri menyuruh para istrinya untuk Siti Khadijah itu sebagai pembisnis besar, Siti Aisyah itu sebagai pemimpin perang waktu itu, dan Rasulullah itu membolehkan gitu loh. Bagaimana emansipasi wanita itu tidak terlahir saat ini atau baru-baru ini, tetapi di zaman Rasulullah pun emansipasi sudah ada. Bahkan ayahanda kita Kiai Haji Ahmad Dahlan aja ditunjuk sebagai gender aspiratif, seorang laki-laki yang memperjuangkan, seorang pemimpin yang memperjuangkan emansipasi wanita. Kala itu istrinya, saudaranya. Kenapa Aisyah didirikan itu termasuk inisiatif dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk yang pertama adalah memberdayakan dan menjadikan istrinya berdaya, juga perempuan-perempuan di lingkungan kauman waktu itu. Terus perempuan itu harus memiliki skill. Perempuan itu bahkan saat ini kita tidak boleh menghapuskan kata masak, manak, dan maca, tetapi kita harus menambah poin itu, peran itu sebagai perempuan sebagai multi skill. Dengan cara apa? Dengan cara kita masuk organisasi. Masuk organisasinya, organisasi yang bagaimana? Ya Nasihatul Aisyah. Silakan yang punya ide dan gagasan untuk menambah skill kita atau mentransferkan multi skill kita bisa di-sharekan di Nasihatul Aisyah. Insya Allah dengan kita saling berkolaborasi, saling berkontribusi, tidak akan terjadi kegiatan nasihat yang cuma itu saja, kegiatan nasihat yang hanya itu aja, dan kegiatan nasihat yang hasilnya itu aja, tetapi kegiatan nasihat yang sangat membanggakan. Terima kasih materi kepemimpinan ini. Terima kasih Yunda Mutiaton atas waktunya dan kontribusinya pada siang hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia membersamai kita bersama di acara ini. Sekian satu kalimat pegangan saya, sibuk itu pasti, tetapi menyempatkan itu adalah pilihan. Silakan teman-teman sibuk di luar, sibuk di keluarga, tetapi ketika kita punya kegiatan bernasihat, maka menyempatkan adalah pilihan teman-teman. Albiru Marintako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.